Oke, selamat bergabung kembali bersama kami di podcast STKIP Muhammadiyah Manokwari. Kali ini bersama saya, Dedi, dan di samping saya ada Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, Gilang Arisandi. Oke, selamat datang Pak Gilang di acara podcast STKIP Muhammadiyah kali ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan program studi matematika beserta seluruh permasalahan yang ada di dalamnya. Namun sebelum itu, ada baiknya kita mengenal lebih jauh ya narasumber kita kali ini. Pak Gilang, saya dengar-dengar alumni dari STKIP Muhammadiyah Manokwari di sini ya? Benar Pak Dedi. Lulus tahun berapa Mas? Saya lulus tahun 2013. 2013. Ini Iya. sorry nih, kadang Mas. Saya panggil Mas aja ya, Nggak biar apa-apa. enak. Nah, seumuran ini kebetulan nggak terlalu beda jauh ya kalau panggil Pak, kayak formal banget gitu ya. Ayo Mas Gilang lulus tahun 2013. Itu langsung lanjut S2 Mas? Untuk saat itu saya nggak langsung lanjut S2 Pak Dedi. Hmm. Kebetulan saya itu nyari kerja dulu, cari honor di sekolah. Tapi pada saat itu nyari honornya agak susah. Dan saran dari ketua program studi untuk melanjutkan sekolah atau melanjutkan kuliah ke jenjang S2 agar bisa jadi dosen di Prodi Pendidikan Matematika. Oh, ketua prodi saat itu Bu Andini. Pak Baina. Oh, Pak Baina ya, Iya. masih Pak Baina. Si ketua prodi matematika kan ada pergantian ya, mulai dari Pak Baina ke Bu Andini, kemudian Bu Epi, Bu ya, Epi. Bu Epi, Bu Arfiani, kemudian ke Pak Gilang. Iya. Nah, Pak Gilang sendiri di tahun berapa tuh jadi ketua prodinya? Saya secara resmi jadi ketua prodi tahun 2020. Tahun 2020. Iya. Sebelumnya 2019 itu jadi PLT waktu Wih. Ibu Arfiani cuti. Penjabat. penjabat ketua prodi ya. Iya. Banyak penjabat gubernur guys menjadi penjabat. Iya, terus kalau berarti kan ini sudah 4 tahun ya, berarti akan segera berakhir nih masa periode Iya. ini. Dari 4 tahun ini ke Pak Gilang kira-kira yang dilihat itu apa sih permasalahan yang ada di program studi matematika ini? Untuk permasalahan alhamdulillah banyak. Boleh lah di-spill tipis lah ya. Boleh Banyak di-spill lah mulai kayaknya dari masalah yang ini. segi mahasiswanya, Ya. kemudian permasalahan di prodi sendiri administrasi terkait akreditasi juga ada beberapa masalah. Hmm. Secara umum kalau mahasiswa ada mahasiswa yang masuk di matematika tapi backgroundnya dia itu bukan dari IPA. Oke. Gitu agak susah. Jadi sekolah kejuruan begitu. Kejuruan ya dari Iya. SMK juga Di ada SMK ya? juga ada. Itu agak susah ngajari matematikanya dulu. Oh gitu ya? Nah. Oh luar biasa. Jadi memang salah satu permasalahannya di situ ya. Iya. Kalau untuk permasalahan dengan dosen sendiri Mas, ini kan kita tahu dosen-dosen itu kan kalau saya lihat matematik itu kan umurnya agak mirip ya. Iya. Artinya kan pasti ada ego masing-masing gitu ya. Nah, cara Pak Gilang untuk kemudian menyatukan semua dosen itu untuk bekerja bersama-sama tuh kira-kira gimana tuh Pak? Oke. Alhamdulillah kalau di matematika ini walaupun kita umurnya dekat-dekat sih sebenarnya hampir seumuran, tapi secara kepribadian kita hampir sama, orangnya asik semua. Asik. Jadi kalau untuk rapat biasa kalau prodi lain mungkin rapat harus ada undangan resmi ataupun menyurat begitu. Kalau di prodi matematika langsung WA aja di grup. Ayo guys kita kumpul gitu. Yang ada waktu langsung kumpul. Dan alhamdulillah komunikasi dengan teman-teman juga cukup baik. Kita sering kumpul, sering sharing karena prinsipnya kita bahwasanya ketika kita sering berkomunikasi itu kan komunikasi itu membangun hubungan. Masya Allah. Jadi hubungan akan baik dengan sering berkomunikasi. Wes, filosofinya keren nih Pak Ketua Prodi nih. Sering ngumpul ya. Iya. Wes, makan gak makan, yang penting kumpul. Kumpul sih. Oke, itu untuk dosen ya, berarti nggak terlalu ada masalah berat ya. Tapi kalau mahasiswa ini kan kecenderungan itu selalu ada seleksi alam lah ya. Iya benar. Pak. Saya pikir di semua prodi juga sama lah, artinya mahasiswa masuk 10, di akhir tinggal 2. Nah, itu kalau dari matematika sendiri gimana tuh Pak solusinya terkait dengan mahasiswa yang jarang-jarang masuk ini? Saya ceritakan dulu kecenderungan di prodi matematika itu. Waktu semester 1-2 tuh biasanya masih inilah untuk absensinya mereka masih bagus. Kuliahnya masih rajin, hadir ke kampus masih rajin, tapi mulai di semester 3, 4, 5 itu sudah mulai jarang-jarang masuk. Itu kenapa tuh kayak gitu? Kenapa ya, Mas? Biasanya itu karena sulit mereka. Mereka merasa bahwa perkuliahan itu sulit, terus kurang komunikasi dengan teman-temannya. Makanya saya selalu tekankan kepada teman-teman begini. Artinya kalian masuk itu sama-sama kalau bisa
wisudanya juga sama-sama. Artinya apa? Ketika ada teman-teman yang tidak masuk, ayo dicari. Kecenderungan mahasiswa itu menghilang ketika dia tidak masuk, tidak ada yang peduli gitu. Iya, gitu. Iya benar ya. Apalagi kalau mahasiswanya tipikal Gen Z ya. Iya. Sedikit-sedikit mental illness nih harus dapat perhatian. Iya, gitu. Oke, selanjutnya nih Mas Gilang, tadi terkait dengan mahasiswa itu ya. Kalau kemudian mahasiswa baru nih, tahun ini targetnya udah tercapai belum nih Mas? Sebenarnya tahun ini targetnya belum tercapai sih. Cuman alhamdulillah kita trennya naik terus. Artinya tiap tahun itu dia ada peningkatan jumlah mahasiswanya. Iya. Berapa tahun ini Mas yang sudah masuk? Tahun ini alhamdulillah 15. 15 ya, cukup satu kelas minimum lah ya. Iya. Luar biasa, ini harus dipertahankan nih ya. Iya itu Mas, yang jaganya yang susah. Menjaganya yang susah. Merawatnya nih ya, baik. Iya. Nah, terus kira-kira Mas, kalau tips dan trik selain kemudian tadi meminta teman-teman untuk merangkul ya, kalau dari Pak Kaprodi sendiri, Mas Gilang sendiri, ada nggak trik lain gitu yang kiranya mungkin intervensi dari dosen seperti apa supaya kemudian anak-anak yang jarang masuk ini dia bisa mau lagi masuk terus gitu? Baik Mas, kalau yang pertama itu saya biasa sampaikan dulu ke dosen pembimbing akademik. Saya biasa minta datanya dulu siapa-siapa yang jarang masuk, kemudian coba ditanya nanti permasalahannya apa begitu kan. Kalau terkait masalah perkuliahannya mungkin yang mereka rasa susah, saya sampaikan langsung kepada dosen pengampu mata kuliahnya. Untuk diarahkan bagaimana supaya tidak merasa berkecil hati dan mau belajar gitu. Jadi berarti memang ada, selain kemudian ada teman sebaya yang kemudian mengajak, dosen juga diminta untuk aktif gitu ya, untuk sama-sama memantau, melihat ya. Oke Mas Gilang. Ya itu sedikit bincang ya terkait dengan permasalahan mahasiswa, juga permasalahan dosen. Kalau skripsi Mas, skripsi ini kan selalu jadi momok nih Mas ya. Itu kan paling sering kelihatan itu tentang skripsi itu anak-anak yang nggak tuntaskan skripsi. Tapi matematika ini sepertinya aman aja nih tentang skripsi. Itu boleh berbagi tips and trick ini kira-kira bagaimana untuk mensupport anak-anak mahasiswa itu untuk bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu itu gimana tuh? Iya. Alhamdulillah kalau di matematika skripsinya bisa dibilang cukup lancar. Itu salah satu strateginya matematika adalah kita membagi dosen pembimbing skripsi itu di semester 6. Sebenarnya terlalu cepat. Cuman alasannya kenapa dibagi lebih dahulu biar mereka bisa berkonsultasi dengan dosennya. Bisa cari bahan apa yang mau mereka tulis. Nanti kalau ada masalah bisa langsung dikoordinasikan dengan dosen pembimbingnya. Oke, luar biasa. Nah itu ya, jadi salah satu tipsnya dari Pak Kaprodi adalah pembagian dosen pembimbing yang kemudian di lebih awal sehingga kemudian pembimbingan itu bisa lebih intensif ya kan lebihnya. Kemudian kira-kira nih selama 4 tahun ya kepemimpinan dari Mas Gilang ini sebagai ketua prodi, apa nih capaian yang belum berhasil didapat ini? Capaiannya sebenarnya ini Mas, saya tuh harapan saya itu bisa dapat satu kelas full dulu. Penerimaan mahasiswa baru itu kita genjotnya harus ini. Masih harus maksimal. Masih harus dimaksimalkan lagi gitu. Iya, makanya kita biasa nawarin ada beasiswa KIP gitu, biar mereka mau masuk di matematika gitu. Jadi ada kemudian stimulus lah ya, stimulus yang diberikan gitu. Baik, selain itu targetan untuk terkait dengan akreditasi mungkin atau targetan penelitian seperti itu dari Bapak sendiri? Kalau target untuk akreditasi, alhamdulillahnya mulai tahun 2022 itu jumlah dosen kita itu sudah baik, rasio dosen kita sudah cukup. Harapannya itu nanti ke depannya kita bisa genjot di penelitiannya. 4 tahun belakangan ini bisa dibilang penelitian di prodi matematika cukup baik lah, cukup produktif. Karena ada beberapa teman dosen yang sudah lolos hibah penelitian dosen pemula dan hibah PKM-nya. Kalau tidak salah itu ada 5 judul yang sudah lolos hibah. Masya Allah. Harapannya ke depan ini kan teman-teman sebagian sudah ada yang lektor. Harapannya bisa penelitian ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Masya Allah.
Itu penting juga itu ya, Pak. Iya. Nah, kemudian Pak, harapannya sebagai ketua prodi nih terkait untuk prodi ini ke depannya nanti seperti apa? Kemudian kampus ini ke depannya seperti apa? Harapan untuk prodi lah ya. Prodi dulu lah. Gimana nih harapannya untuk prodi ke depannya nih? Kalau harapannya untuk prodi ke depannya, siapapun yang nanti jadi ketua prodi di tahun 2025 lah ya. Anggap saya di tahun 2025, tantangannya adalah kita akan akreditasi di tahun 2027. Harapannya kita maksimalkan betul, kita kumpulkan betul materi-materinya yang nanti bakal jadi poin tertinggi untuk penilaian akreditasi. Terutama penelitian-penelitian yang melibatkan mahasiswa gitu. Baik. Kalau untuk STKIP sendiri Mas, harapannya ke depannya? Harapannya ke depannya ini Mas. Untuk dosen-dosen yang seperti saya, bisa dibilang saya itu masih dosen baru yang jam terbangnya masih sedikit lah gitu. Wah, merendah. Untuk dosen-dosen seperti kami itu harapannya dari kampus itu adalah gini Mas. Kami berharap kampus itu menyediakan upgrade informasi, upgrade keahlian, menyediakan mungkin bimbingan-bimbingan untuk kami belajar gitu. Karena pada tahap seperti kami ini yang mungkin baru jadi dosen baru beberapa tahun, kita tuh sangat perlu belajar. Ya itu ya. Jadi untuk kampus sendiri layanan untuk dosen-dosen baru ya. Iya. Memang kita ada dosen baru, nanti tahun ini insya Allah akan ada tambahan 2 dosen baru, semoga bisa menyelesaikan juga. Saat ini sedang studi di UMS ya, UMS Surakarta. Nanti sekembalinya ya harapannya tadi ya ada coaching klinik lah ya, supaya mereka bisa ikut menjadi dosen yang berprestasi. Iya benar. Pak Gilang terakhir, boleh bagi dong tips and triknya sukses menjadi ketua prodi? Waduh, berat itu. Karena sejujurnya saya ini jadi ketua prodi itu dulu di saat kondisi prodi itu lagi nggak ada dosen Mas. Jadi ditunjuk saya. Semua pergi. Ada yang sekolah gitu. Jadi saya ditunjuk. Jadi saya itu belajar cuman dari teman-teman prodi yang lain gitu. Gimana toh ngelola prodi ini dengan baik gitu. Apa hasilnya diskusinya? Ini kita curi ilmunya. Jadi sebenarnya tips and triknya itu ini sih Mas. Jangan malu bertanya. Belajar terus gitu. Kadang ada administrasi di prodi itu yang kita nggak tahu. Jadi kita harus cari tahu sendiri. Cari tahu sendirinya itu dari mana? Bisa dari teman, dari YouTube, atau mungkin dari sharing ke kampus lain gitu ya. Baik Pak Gilang, terima kasih. Saya pikir begitu ya pertemuan kita hari ini. Tadi saya pikir tips and trick yang disampaikan sama Pak Gilang itu bisa dipakai untuk kita semua ya. Artinya malu bertanya ya sesat di jalan. Kalau tidak mau bertanya akan kesulitan. Tapi saya pikir di seluruh unit kerja dimanapun kita harus bisa manfaatkan ini. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk berdiskusi. Bertanya sekarang apalagi sudah banyak Mas ya, tidak hanya ke teman, tanya ke Google pun bisa. Gitu ya. Jadi banyak tempat untuk kita bisa bertanya, untuk kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Saya pikir demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dedi dan saya Gilang. Kami mohon diri. Saya akhiri podcast STKIP Muhammadiyah Manokwari kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.